Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas UAS Aljabar Linear dengan nama anggota kelompok Ruli Atala Yahya dengan NIM 2211102004 dan Ari Rohito Ibreno Pandang dengan NIM 2211102360. Kami dari kelas IF10R Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Prodi S1 Teknik Informatika. Kita akan mendemonstrasikan pengoperasian Python pada tugas aljabar linear. Sini saya akan memberi penjelasan mengenai nomor 1, 3, 5, dan 7. Kita mulai dari library yang kita gunakan adalah import numpy snp untuk menyediakan operasi matematika pada array dan matrix. Yang kedua, import numpy linalg SLA memberikan akses pada operasi aljabar linear. Yang ketiga, import SGP linalg atau LA untuk memperluas fungsionalitas aljabar linear dari NumPy. Yang keempat, import SymPy ASP untuk melakukan manipulasi simbol matematika secara eksplisit. Atau SP init printing itu tuh memunculkan output. Kita nomor 1, berikan contoh mendapatkan bentuk echelon baris reduksi dari matriks berode 4x5. Kita lihat soalnya dulu. Kita menggunakan soal ini. Kita tuliskan dulu codingannya. Satu satu tiga. Tuliskan lagi dan 6,5, terus kasih spasi 3,5,2. Kita kasih spasi lagi. Ini kurang kurung. Kita jalan ke garis ketiga, 3,2,1,4,04. Itu untuk koma. Kita enterkan untuk garis terakhir 1,3,2,7,1. Itu kurung. Untuk memunculkannya kita menggunakan CRF untuk echelon baris reduksi. CRF
koma sama dengan dikali f minus 10 kita print di sekitaran ini. Itu hasilnya sama dengan yang dihasilkan oleh aplikasi atau website Simbolab. Kemudian kita menuju nomor 3. Sini ada soal berikan contoh mendapatkan inverse matrix berorder 2x2, 3x3, dan 5x5. Kita lihat soal yang nomor 3. Kita masukkan fungsinya, masukkan codingannya order 2 ini tidak di spasi D2 sama dengan MNP get array dalam kurung 3,5 4,2 yaitu inverse 2 sama dengan karena kita cari inverse kita menggunakan inverse order 2 dan kita print inverse 2. Kita lanjutkan ke order 3x3 dulu. Karena ini hampir sama, kita kopikan saja ini. Kita ganti lagi isinya ya, order 3 kita tuliskan inverse 3 dan kita tambahkan lagi ininya, kita ganti isinya dengan yang ada di soal, kita gantikan maksud saya ini kita ganti dengan 1,5, kemudian yang bagian tengah 531 5,3 5,3
3,1, dan untuk volume terakhir kita 3,4,3. Dan untuk yang order 5x5 kita kopikan lagi. Tadi kita kopikan di sini untuk mempersingkat waktu. Kita ganti ini order 5 maaf ada sedikit uang. Order 5 ini ganti dulu order inverse 3 5 gantikan dulu 5. Masukkan koordinat, masukkan matriks tadi. Bukan matriksnya dengan soal ini. Dua 1 3 1 3 2 1 3,1,3 kita ganti 534 2,4. Kita ganti ini 4 9 4,9. Jadi kita tambahkan lagi 575 5,7,5,7,8. Itu kita ini bisa ditambah saja. Lanjutkan barisan kelima 1,3,2,4,6. Kita sudah kan, setelah itu taran semuanya. Untuk mengecek hasilnya mulai dari order 2 min 1 dibagi 7 hasilnya berapa. Min 1 dibagi 7 hasilnya sama seperti tadi. Nih untuk ini hasilnya kita hanya memilih salah satu untuk mengecek 5/48 5/48
sama dengan 10 sama, semua hasilnya sama. Kemudian kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ini berikan contoh menghitung operasi matriks yang melibatkan penjumlahan, pengurangan, perkalian transpose, dan inverse matriks. Jangan lupa sesuaikan order matriks yang kita sudah menentukan contoh soal, dan ini matriksnya A dikali dalam kurung B transpose plus C dikurangi D inverse. Untuk transposnya kita masukin B trans dan NP dikali transpose kurung B Berlin B transpose koma B trans. Ini untuk menemukan B transpose. Setelah itu kita untuk menemukan penjumlahan antara B transpose dengan C, kita tulis penjumlahan BC dengan B trans tambah C print tambah B print dalam kurung penjumlahan B transpose plus C koma penjum BC. Setelah itu kita untuk mencari inverse C, inverse C inverse sama dengan LA INV dalam kurung C, dan kita print kurung C inverse koma C inverse. Untuk pengurangan B transpose plus C min D inverse, kita tuliskan dengan penjum BC min
C inverse Berwin pengurangan penjumlahan BC dikurangi D inverse, maaf kita kurang tanda petik, koma kemudian untuk perkalian A dikali dengan hasil semuanya, kita cari perkal sama dengan NP dikali makmul A, koma pengur titik hasil akhir koma perkal, dan kita coba save taran ada kesalahan error kita coba analisis share apa transpose 2,2 cari salahnya benar P-trans plus C terus ini split dengan error pada chain lebaran C is not given LA oh ini. Nah kan hasil akhirnya seperti ini. Coba 918 dibagi 7 918 dibagi 7 hasilnya sama, dan kita lanjut ke nomor 7. Berikan contoh menghitung perkalian dot dari dua vektor berorde 5 kali 1, perkalian cross dari vektor berorde 3 kali 3
3 dan non-vektor berorde 4x1. Di sini kita sudah ada contoh matriksnya. Kemudian kita lanjutkan, kita tuliskan dot sama dengan np dot vektor 1, vektor 2, salah ya, print f dot kurung kurawa dot setelah itu kita tuju ke perkalian cross sama dengan np dikali cross ordo 3, ordo 3 1 enter print f kurung ketik cross dan kita menuju nom, kita tuliskan nom sama dengan np kali nom kali nom x. Nah, di sini yang katanya bernama x, kita tuliskan x di sini. Itu print f kurung nom kemudian kita coba run, kita set dulu. Tuh, ini hasilnya 91 sama 1 min 69 sama, dan terakhir akar dari 197. Kita akan dulu 14 koma par 197. Hasilnya sudah sama. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk nomor 2, 4, 6, dan 8 akan dijelaskan oleh teman saya Ari Rohito Ibrena Padang. Halo, perkenalkan, nama saya Ari Rohito Ibrena Padang. Saya akan mengerjakan dari tugas UAS aljabar linear dari kelas R, itu dengan anggota kelompok saya, yaitu Ria Tala Yahya. Di sini kami berdua akan membagi tugas untuk menjelaskan. Saya akan menjelaskan soal nomor 2, 4, 6, dan 8. Baik, mari langsung saja kita mulai dari nomor 2. Nomor 2,
yaitu adalah pertanyaannya, berikan contoh mendapatkan determinan matriks periode 2 kali 2, 3 kali 3, dan 5 kali 5. Mari kita mulai. Di matriks periode 2 kali 2 ini kita memiliki diketahui itu determinan 3, 6, 2, 0. Tentu saja kita akan mengerjakan implementasi di dalam kode Python. Itu periode 2 array yang masukkan nilainya koma 6 sama 2,6. Nah, di sini NP-array berfungsi untuk memasukkan nilai matriks menjadi sebuah array yang disimpan pada variabel order 2. Dan lanjut kita mencari determinannya, yaitu dengan menggunakan determinan 2 dan alt determinan 2. Dan alt determinan ini berasal dari modul atau library NumPy yang berfungsi untuk menghitung determinan dari suatu matriks, yaitu matriks 3620 ini. Itu selanjutnya kita akan membuat ini untuk menghasilkan nilai dari determinan ini. Di sini untuk mencari determinan 2 menggunakan lan alt determinan, yaitu order 2 dari mana nanti dimasukkan nilai ini, dimasukkan ke dalam sini. Jika kita run, kita akan mendapatkan hasil min 12,0. Nah, di dalam sampel saya juga sudah mendapatkan nilai dari determinan 2 kali 2, yaitu 3620 dengan nilai min 12 sama. Pada order 3 kali 3 sama dengan order 2 kali 2. Fungsinya juga sama dan implementasi kodenya juga sama. Yang membedakan cuman nilai matriksnya, nilai ada 13. Ini 2, 3 ya. Lanjut mencari determinan ini dengan menggunakan nilai 3. Ini alt determinan, masukkan nilai ordernya, kemudian print hasil dari pencarian order 3 ini. Mari kita run. Di program kita mendapatkan nilai 156 dan di simbolab juga mendapatkan nilai 156, berarti sama atau benar. Selanjutnya kita akan mencari order 5 kali 5 sama juga dengan order 3 dan order 2. Masuk ke nilai array. Semakin 3 maka 3 ini 7 0 6 4 7. Semakin maka 8 4 3. Oke, 4 dengan 6 oke. 3 3 2. Kita mencari determinannya, determinan
dan update, masukkan nilai dari matriks itu. Kemudian print hasil dari mencari nilai determinan itu print dot. Kalau kita run itu nilainya 3467. 3400. Hasilnya tidak sama karena saya salah memasukkan nilai tadi di baris ketiganya, yaitu di sini harusnya bernilai 4. Kemudian kita ulangi run. Nah, hasilnya sudah dapat, yaitu 2866. Di program sama dengan simbol lab, itu ini 2866. Selanjutnya kita akan menggunakan soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini kita mendapat pertanyaan, yaitu memberikan contoh matriks yang tidak memiliki inverse. Kita mendapatkan contoh soal yang diketahui, yaitu inverse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita langsung saja membuat kodenya atau programnya, yaitu variable sama dengan tadi. Ini untuk memasukkan nilai matriks menjadi array. 1, 2, 3, ini mana ini 8, 9. Kemudian inverse 9 up inverse untuk mencari nilai inverse. Kemudian ordo adalah untuk masukkan nilai matriks yang disimpan di dalam ordo. Yaitu lalu kita buat print untuk memasukkan nilai yang sudah dijalankan in inverse. Nah, di sini kita mendapatkan error. Jadi pada program ini akan terjadi error karena matriks ini adalah matriks singular. Maka pada program ini sudah menjawab apa yang ada di pertanyaan, yaitu memberikan contoh matriks yang tidak memiliki inverse. Yaitu matriks yang tidak memiliki inverse yaitu adalah matriks yang memiliki tiap nilai di baris berupa kelipatan. Misalnya baris 1 kelipatan dengan 2 gitu, dan selanjutnya. Di simbol lab juga nilainya berupa matriks singular. Berarti nomor 4 sudah diselesaikan. Selanjutnya kita akan melanjut dengan nomor 6. Di nomor 6 ini kita diberi pertanyaan, yaitu berikan contoh mendapatkan solusi SPL non-homogen. Nah, di soal nomor 6 ini saya tidak memulai live coding karena terlalu panjang jika kita mengerjakannya sekarang langsung live coding. Di sini kita mulai codingan dengan mengimport lampi dan membuat namanya atau mendefinisikan lampi, yaitu NP. Pertama kita menggunakan metode Kramer, yaitu dengan nilai A dan B. Terus di dalam fungsi Kramer ada menyimpan nilai n sama dengan AC, yaitu bernilai 1, x sama dengan np zeros, nilai n, letter A yaitu np in arc determinan A. Nah, jika di sini jika determinan A bernilai 0, maka program akan memprint yaitu nilai ini, matriks A tidak memiliki inverse, solusi tidak ada. Kemudian for in range ini untuk menghitung menambahkan solusi SPL non-homogennya dan menghadapi X. Nah, di sini kita memiliki nilai A dan B yang berupa matriks yang akan kita kerjakan. A dan B. Lalu kita mengisi
nilai dengan soal yang sudah kita miliki. Di sini ini ada dua satu sini dua satu 8 6 4 7 dan nilai B nya 2 4 dan 3. Lalu kita lanjutkan program dengan memprint hasil yang sudah didapatkan dari fungsi primer ini yang sudah dikerjakan program yang di awal tadi. Selanjutnya kita akan mengalami program. Kita mendapatkan hasil 0,5542, 0,57 dan 0,1857. Di program kita mendapatkan nilai desimal dan di simulab kita mendapatkan nilai pecahan. Jadi untuk memastikannya kita akan menggunakan kalkulator. Di X-nya 97 dibagi 175 itu 0,54 sama, kemudian 57 bagi 100 sama 0,57, kemudian yang 13 bagi 70. Nah, jika sama min 0,157,429. Kemudian untuk nomor terakhir, nomor 8, kita ada pertanyaan nomor 8, yaitu berikan contoh mendapatkan nilai eigen dan vektor eigen yang bersesuaian dari suatu matriks OD 3x3 dan 5x5. Kita mendapatkan contoh soal yaitu nilai untuk matriks OD 3x3. Kita mempunyai diketahui 4, 0, minus 4, 0, 6, 0, dan 0, 0, 6. Pertama kita mengerjakan matriks 3x3 dahulu. Itu kita mulai dengan urut 3 untuk menilai untuk matriksnya. Sama seperti yang tadi, input 0 berlipat, kemudian 0,60, kemudian 0,6. Nah, ini fokusnya untuk menyimpan nilai matriks menjadi array. Selanjutnya urut 3 eigen. Untuk menghitung nilai eigen pada urut 3, yaitu urut 3 nya kita dapatkan dari sini dan eigennya dihitung dari sini. Kemudian nilai vektornya, vektor kita namakan vektor 3, lalu dengan vektor eigennya ini untuk mencari nilai vektor, untuk mencari vektor eigennya dari urut 3 ini yang bernilai terisi nilai ini. Lalu kemudian kita memprint atau menampilkan hasil dari nilai eigennya. Kemudian kita juga lalu kita juga menampilkan hasil dari nilai dari vektor eigen. Tiga ini untuk menjelaskan agar nampak nanti vektor 3 ini. Tampilkan vektor 3 ini. Vektor 3 ini yaitu nanti ditampilkan dari hasilnya. Kemudian selanjutnya kita run untuk urut 3x3 nya. Nah, nilainya
Nah, di untuk matriks 3x3 ini dinilai gen dan vektor gennya untuk nilai Nah, pada soal matriks orde 3x3 kita mendapatkan nilai orde 3 gennya sama dengan di simbol lab. Cuman di vektor gennya kita mendapatkan perbedaan yang tipis tapi berbeda. Karena menurut saya pada simbol lab nilai akan dibagi sampai nilai yang tidak bisa dibagi lagi, sedangkan pada sistem bisa dibagi sampai nilai yang paling kecil. Mungkin itu perbedaan, makanya nilai hasil dari sistem dan simbol lab itu berbeda. Selanjutnya kita akan menunjukkan dengan matriks orde 5x5 sama saja dengan orde 3x3 fungsi atau implementasi kodenya. Kita copy saja agar tidak lama. Kemudian kita cuma mengganti nilai variabel dan nilai matriksnya adalah yang orde 5, array-nya kita buat tulisin. Ya, kita diketahui nilai gini kita yang diketahui ini yes. Kemudian 0 yang ini 2 malah tapi satu. Sudah ini kita ganti jadi orde 5 agar karena di sini didefinisikan orde 5, nilai matriksnya didefinisikan menjadi array dan yang diisi yang orde 5 yang berisi nilai matriks yang dibuat menjadi array punya vektor 3 Kemudian 3 untuk masukkan nilai matriks yang sudah diubah menjadi array. Dan ini print orde 5 untuk memprint nilai eigennya. Kode ini untuk memprint nilai dari vektor ini atau nilai atau vektor eigen lebih. Kemudian kita run, ada yang sebelah cari ini. Oh, ini susah titik koma langsung. Nah, di sini kita mendapatkan nilai dari nilai eigennya 4, 6, 2, 8, dan 1. Kita lihat di simbol lab nilai eigennya sama 4, 6, 2, 8, dan 1. Selanjutnya kita untuk nilai vektor atau vektor eigennya 1, 0, 0, 0, 0, 0, 01 000 01 000 00 01 00 01 00 Untuk matriks 5x5 nya sama untuk di simbol lab dan di sistem. Nah, demikian penjelasan saya dari nomor 2, 4, 6, dan 8. Saya ucapkan terima kasih.